Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asta'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam inqata anhu amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmiyan tanfa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat yang berupa iman, sehat, aman dan sempat. Tak lupa pula kita senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh umatnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, telah merubah kebiasaan kami sekeluarga. Bagaimana tidak, kami yang biasa bangun saat sholat subuh, karena Ramadan kami harus bangun lebih pagi lagi untuk mengejar apa yang disebut keutamaan makan sahur. Bulan Ramadan juga merubah kebiasaan saya secara pribadi. Saya yang di luar Ramadan berangkat agak siang menuju tempat kerja, di bulan Ramadan ini saya bisa berangkat lebih pagi karena tidak perlu lagi menunggu sarapan. Dengan barokah Ramadan dan berangkat lebih pagi ini, jujur saya bisa lebih menikmati perjalanan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dan warga di perumahan kami. Adapun pengalaman yang saya maksud itu terjadi pada hari Kamis malam, tepatnya tanggal 5 Ramadan 1443 Hijriah atau tanggal 7 April 2022 Masehi. Hadirin rahimakumullah, pada hari itu semua berjalan normal seperti biasa. Kami warga perumahan sholat tarawih, dilanjutkan dengan witir berjamaah seperti biasa. Setelah itu sang imam membaca doa setelah sholat witir dan dilanjutkan dengan membaca niat puasa untuk keesokan harinya. Disambung dengan sholawat untuk mengiringi jamaah yang meninggalkan masjid. Tiba-tiba beberapa jamaah berteriak, "Ya Allah, ya Allah!" Serentak kami bergerombol melihat apa yang terjadi. Setelah saya melihat, ada salah satu jamaah yang jatuh tersungkur di masjid. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Pak Samiun, seorang bapak yang sebelum masjid berpapasan dengan saya, dan kami pun bertegur sapa. Beliau juga sempat bertanya, "Sehat Mas Husen?" Kami cuma kembali ke tadi, kami cuma berkerumun, gak berani mendekat. Lalu salah satu dari kami berinisiatif untuk memanggil dokter puskesmas. Setelah dokter datang dan memeriksa Pak Samiun, sang dokter berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Bapak ini telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah,
Pengalaman ini adalah pengalaman yang pertama bagi saya menyaksikan langsung orang yang mati mendadak. Selama ini saya hanya melihatnya di televisi atau sosial media dan merasa hal ini perlu saya sampaikan. Karena kematian mendadak ini membuktikan kebenaran dari firman Allah di surat Nuh ayat 4 yang artinya sungguh ketetapan Allah yang berupa kematian ini telah datang, tidak dapat ditunda. Dan benarlah apa yang diucapkan Syekh Hasan Al-Basri, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Di antara itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari meninggalnya Pak Samiun ini. Di antaranya kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk apa yang disebut kematian. Karena siap ataupun tidak siap, kita akan kembali kepada Allah dalam bentuk kematian. Untuk itu, mari kita berbanyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk itu. Sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sayyidina Umar berkata, bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang dari kami bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Yang kedua, menyegerakan tobat, memperbanyak istighfar selama Allah masih memberi kita kesempatan untuk itu. Karena tidak ada jaminan bagi kita yang masih hidup dan sehat pagi ini untuk hidup dan sehat hingga sore nanti. Yang selanjutnya, mempersiapkan bekal sebanyak mungkin selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dengan mengisi waktu kita dengan amal-amal soleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmi yantanfa'u bihi, aw waladin salihi yad'u lah." Yang artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Pada kesempatan yang ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin seluruhnya untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Karena sejatinya rezeki itu sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya rezeki seseorang itu hanya 3. Yang pertama, yang dimakannya sampai jadi kotoran. Yang kedua, yang dipakainya sampai rusak. Yang ketiga, dan yang disedekahkannya. Habib, saya orang susah, ulun orang miskin, Beb. Hei, sedekah nggak nunggu kaya. Untuk itu, untuk bab sedekah ini, insya Allah akan kita kupas di kesempatan yang lain. Semoga kita semua dipanggilnya dalam bentuk kematian dengan membawa takwa sebagai bekal terbaik dan iman dan makti sebagai seorang yang beriman. Akhiru da'wana ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.